ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Ya, sekali lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Salah satu dari anak murid saya bisa berdiri dan membacakannya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iya, terima kasih untuk Tiffany yang telah membacakan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tema yang saya angkat pada malam hari ini, yaitu tentang jaminan kemenangan. Saya mau bertanya untuk kepada kita semua, siapa yang sudah merasa hidupnya menang hari ini? Bisa angkat tangannya. Merasa dia menang? Jangan ragu. Angkat tanganmu. Iya, puji Tuhan. Hanya beberapa orang yang mengangkat tangannya. Bapak Ibu, ya, anak-anak muda yang luar biasa. Saya mau kasih tahu bahwa kita semua yang ada di tempat ini, yang duduk di tempat ini, kamu adalah pemenang. Amin. Kenapa saya katakan pemenang? Ya, kita semua adalah orang-orang pemenang. Tahu nggak? Mungkin di sini ada yang dokter ya. Ya. Mungkin mereka lebih paham, tapi saya cuma garis besarnya. Kalau di dalam apa ya orang bilang sperma itu ketika masuk di dalam kandungan ya, apa namanya? Iya, varium ya. Yang sampai saya tak meleset lagi. Iya, dalam varium itu beribu-ribu benih yang akan siap untuk dibuai. Dan pada saat itu kamu yang duduk di tempat ini berlomba-lomba masuk di tempat itu. Ya. Berlomba-lomba masuk di tempat itu, begitu banyaknya ya, begitu banyaknya sperma yang siap dibuahkan, kamulah orang yang terpilih. Kamu telah menang. Ketika kamu ada di dalam rahim ibumu, kamu sudah menjadi pemenang. Jadi pada hari ini mungkin kamu yang berkata bahwa wah kayaknya saya hidupnya kenapa begini. Hari ini saya berpikir wah kenapa hidup saya seperti ini. Ya, saya katakan bahwa kamu orang hebat. Kamu adalah pemenang. Amin. Jadi besarkan hatimu. Ya, jangan besarkan kesombonganmu, tapi besarkan hatimu bahwa kamu adalah pemenang. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa saya lemah. Aduh, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa dan selalu seperti ini? Ya. Tetapi ingat baik-baik, kata kuncinya bahwa kamu adalah pemenang. Amin. Iya. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita juga harus sama seperti Allah, yaitu kudus dan tidak membiarkan dosa menguasai hidup kita. Ya, tiap-tiap hari manusia lama kita harus dimatikan sehingga manusia baru kita dapat bertumbuh dalam kekudusan. Ya, betul. Untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini, mungkin firman Tuhan selalu melawat setiap kita. Mungkin dalam satu minggu berapa kali dengar firman Tuhan? Dalam satu minggu berapa kali ibadah? Nah, berapa? 4. Tiap hari, puji Tuhan, luar biasa, Ibu Guru. Ya, tiap hari ibadah. Iya. Saya mau tanya untuk kita
kita semua. Hari ini, ya, siapa yang berdoa tadi pagi? Coba, ada yang tidak berdoa tadi pagi, saya tahu. Jujur, ya. Iya, saya mau katakan hari ini, kalau kamu tidak berdoa tadi pagi, ya, sering kita dengar bahwa doa adalah napas hidup orang percaya. Yuk, kalau tidak berdoa tadi pagi, berarti kamu mati hari ini. Kamu tidak hidup hari ini. Ya, hati-hati. Jadi, ketika kamu lebih fokus ya, saya mau katakan yang tidak berdoa lebih fokus. Karena mengapa? Rohani kamu mati, tidak dihidupkan hari ini. Jadi kamu lebih fokus untuk bisa dengar firman Tuhan. Karena kalau tidak, nanti akan tak pental keluar, tidak masuk. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut. Kita diajarkan untuk mematikan kedagingan kita. Kalau kita mau jadi pemenang, kalau kita mau hidup di dalam menjadi seorang pemenang, ya kita dituntut untuk menghidupkan Yesus. Ya, kita mencontohi karakter Kristus. Ya, hidupkan Kristus di dalam kita. Sebab ada satu pujian, jika Yesus di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Melawanmu. Ya, siapa yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, otomatis tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Amin. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita hidupkan Yesus di dalam hidup kita atau belum? Kalau kamu sudah hidupkan, yuk otomatis, kita semua otomatis bahwa kita akan mengalahkan setiap persoalan yang menimpa hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Setelah kita lahir baru, segala hal Tuhan sudah sediakan agar kita senantiasa mengalami kemenangan. Hidup kita seharusnya dicirikan dengan kemenangan daripada kekalahan. Karena kita mengalami kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Bisa kita lihat itu di dalam pembacaan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ke 10. Di situ mengajarkan ketika kamu hidup di dalam Tuhan, Yesus hidup di dalam kamu, maka kamu akan menjadi orang-orang pemenang. Sebab dipertanyakan besar kalau kamu sudah hidup di dalam Tuhan, kemudian kamu menjadi orang yang suka bersungut-sungut, menjadi orang yang hidupnya tidak takaruan, menjadi orang yang hidupnya amburadul. Ya, itu dipertanyakan kalau Yesus sudah hidup di dalam dirimu. Tapi kalau kamu sudah hidupkan Yesus di dalam diri kita masing-masing, ya saya juga masih belajar. Ya, kita akan menunjukkan karakter Kristus di dalam setiap hidup kita, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat. Ya, saya percaya bahwa yang nampak itu bukan kemanusiaan kita, yang nampak itu bukan siapa Adil, tapi yang nampak itu karakter Kristus yang ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Jadi koreksi dirimu, anak-anak muda. Yang sekarang ini yang lebih nampak siapa? Yang lebih nampak ya diri kamu, Billy, atau yang nampak karakter Kristus di dalam hidupnya Billy. Ya. Amin. Iya. Mungkin mulai kita koreksi hidup kita melalui sharing firman Tuhan pada malam hari ini, mengajarkan kita mulai koreksi setiap hidup kita. Iya, ingat baik-baik. Setiap manusia tidak ada yang lepas namanya dosa, kesalahan, pelanggaran. Tidak ada yang lepas. Tetapi ingat, kalau kamu mau siap dibentuk Tuhan, siap hidupkan Tuhan kembali, maksudnya kamu mengambil satu keputusan bahwa saya akan mengikut Yesus. Saya akan hidupkan Yesus di dalam diri saya. Ya, Tuhan akan ada buat kamu. Amin. Tuhan tidak pernah melihat latar belakangmu. Tuhan tidak pernah melihat latar belakangmu. Iya, saya pernah mengambil satu contoh. Ya, Bapak Igo mungkin ada anak ya, ada anak yang masih kecil,
Yang SD. Iya. Kira-kira ketika Mama Igo ya pulang kantor, ini contoh ya, pulang kantor, Mama Igo capek lelah dari kantor, kemudian sampai di rumah, anak yang tadinya ya, anak yang paling kecil ini, dia datang kemudian dia sambut mama di depan pintu, kemudian dia bilang, "Ma, gendong dong, gendong saya." Apa yang mama lakukan? Walaupun orang tua sudah capek, ketika anak sambut kita, ya mungkin kita capek, ya. Kita capek ketika anak kita datang, ya pasti. Apalagi dia manja-manja, "Mama, gendong dong, udah kangen." Manusia saja, ketika dia sudah capek, ya, dengan apa yang dia sudah lakukan aktivitasnya, ketika dia pulang, anaknya minta gendong, dia gendong. Walaupun itu dia main lumpur, mungkin ada marah. Tetapi ketika dia minta gendong, pasti akan digendong. Mari mama kasih mandi. Apalagi anak kecil, ya. Ini manusia, apalagi Tuhan kita, amin. Tuhan kita lebih dahsyat, lebih luar biasa, besar kasihnya, tak terbatas. Walaupun hidupmu sekarang penuh dengan lumpur dosa, Dia terus menyayangimu. Kamu berkata mungkin kamu sudah dilepaskan Tuhan. No, Tuhan tidak pernah melepaskanmu. Tetapi kamu yang mulai menganggap bahwa Tuhan melepaskan. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskan. Amin. Jadi jangan patah hati. Kamu adalah pemenang. Amin. Kamu adalah pemenang. Tanamkan dalam hidupmu bahwa kamu adalah pemenang. Iya. Kita bisa lihat juga dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, coba kita buka. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Bisa salah satu bacakan, siapa saja? Bukan cuma anak murid saya. Siapa saja? 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Terima kasih. Iya. Betul, sudah baca firman Tuhannya, sudah baca? Atau cuma yang di depan yang baca? Mama Iko saja. Semua baca ya? Iya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas. Ingat, tidak melebihi batas dan kemampuanmu. Ya, saya umpamakan seperti guru ya. Ada ibu guru di sini. Ya. Ibu guru, kalau ibu guru kasih ulangan anak-anak, ibu guru SMP atau SD? SMP. Soal ibu guru yang ibu guru buat nanti kasih ke SD, ya. Atau kelas 7, ibu guru buat soal untuk kelas 7 dan ibu guru buat soal untuk kelas 8 dan 9. Dan untuk soal kelas 9 ibu guru kasih ke kelas 7. Apakah ibu mau memberikannya seperti begitu ketika ulangan? Belum pernah mencoba. Iya. Maksudnya ini secara logikanya, secara pemikiran kita bahwa kalau untuk anak SMP kelas 7 ya, ketika saya kasih ujian saya tidak mungkin kasih soalnya kelas 9, betul ya? Karena yang saya ajarkan itu materi kelas 7. Kalau yang saya ajarkan materi kelas 7, ya pastinya saya akan berikan soal untuk kelas 7. Kalau untuk kelas 9, maka saya akan kasih soal untuk kelas 9. Ya, seperti itu. Ya. Kita sebagai guru saja tahu ya, memberikan masalah di dalam hidup setiap siswa atau memberikan masalah untuk siswa, soal untuk siswa. Kita memberikan yang sudah kalian pernah dijelaskan. Hanya kemungkinan kalian tidak fokus, tidak mempersiapkan dirimu atau tidak masuk. Nah, ini kita sebagai anak-anak muda terkadang seperti itu.
Dapat masalah, wah kayaknya masalah ini terlalu berat. Enggak. Pertanyakan dalam dirimu. Kamu mengerti? Kamu sudah dengar belum? Kamu sudah baca firman Tuhan belum? Ada perenungan pribadi belum sama dirimu? Sehingga kamu dapat mengerti yang dikatakan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan tidak melebihi batas dan kemampuan. Amin. Saya punya skripsi, moto skripsi saya yaitu alangkah bodohnya si pembuat gembok ketika dia menciptakan gembok tanpa anak kunci. Ya. Artinya apa? Gembok itu seumpama masalah. Ya. Gembok itu seumpama masalah. Kalau dia tidak ada anak kuncinya, buat apa itu gembok? Ya. Tidak berfungsi. Ya. Kalau si pembuat gembok cuma ciptakan gembok, mungkin dia digunakan untuk lempar-lempar ikan di sana, buat apa namanya? Ngail-ngail itu ya. Tapi karena dia diciptakan anak kunci itu, sehingga dia dapat digunakan, dibuka. Kalau dia tidak ada anak kuncinya, tidak akan bisa dibuka. Alangkah bodohnya pabrik yang berbuat gembok kalau tidak buat anak kuncinya. Nah, artinya setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita ada jalan keluarnya. Hanya bagaimana kita dapat mengerti setiap jalan keluar tersebut. Kita pakai logikanya kita, pakai pikirannya kita, atau memakai firman Tuhan, atau memakai perenungan kita, ya, hidup kita yang kita lakukan. Ya, ada nasihat-nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, pembina-pembina kita, gembala kita, majelis kita, ya. Ataukah memakai orang-orang yang di luar sana, memakai logika kamu. Oh, itu kalau kamu tidak tiup-tiup ke dukun itu tidak akan sembuh itu. Ya, kamu sakit, wah saya sudah sakit lama nih, udah mau mati. Ya. Oh, itu kalau kamu tidak pakai tiup-tiup dukun itu, wah tidak akan sembuh itu. Ya. Sehingga kamu berpikir, wah iya betul. Ya, satu kali lah, nggak masalah. Ya, 1-2 kali nggak masalah lah. Saya sudah pergi ke pendeta, saya sudah pergi ke majelis, saya sudah pergi ke hamba-hamba Tuhan, tapi tidak ada perubahannya. Ya nggak apa-apa lah, saya coba-coba dengan saya pergi ke dukun. No, itu salah. Amin. Salah. Karena ingat, tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tunggu saja. Karena percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi batas dan kemampuannya. Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Iya. Ini yang saya katakan bahwa teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Saudara, bahwa setiap masalah kita ingat baik-baik. Kalau kamu sudah diciptakan jadi pemenang, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu katakan bahwa kamu adalah pemenang. Amin. Amin. Iya. Tahu nggak? Kita ini adalah orang yang paling berharga. Orang yang paling berharga. Saya pernah ikut seminar. Seminar ini yang dibawakan waktu itu saya masih jadi anak kuliah, masih mahasiswa. Kami ikut seminar mengenai tentang kita adalah manusia 7.000 triliun. Manusia 7.000 triliun. Artinya harga kamu mahal. Amin. Harga kamu mahal. Jadi jangan ciptakan kamu murah. Amin. Kamu murah, jangan. Hidupmu mahal. Siapa punya saudara? Di sini yang punya saudara mana? Semua punya saudara. Salah nih pertanyaan saya. Yang bersaudara kandung lah. Yang bersaudara kandung. Coba angkat tangan yang datang dengan saudara kandungnya. Datang ke sini. Iya, datang di sini dengan saudara kandungnya. Anak-anak. Ya, anak kandung, ya. Saudara kandung. Saudara kandung. Jangan datang dengan saudara kandungnya. Nah, lupa saudara ya. Iya. Ngomong-ngomong berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi?
1 jam. Iya. Di sini ada yang di belakang ini, yang ada orang Menggai. Mereka datang dengan saudara ya, bersaudara. Ya, ada Rifani bersaudara dengan Edi, sedangkan ada Lia bersaudara dengan Ida. Ya, pertanyaannya Pak Guru, pertanyaan saya, mana dari kalian yang bersaudara ini yang siap dibunuh? Harus ada salah satu dari saudara yang dibunuh. Dibunuh aja. Kalau saya dibunuh aja. Ya. Dibunuh ya. Iya. Demi kelangsungan hidup kalian. Ya. Kalian dijaminkan untuk dapat 7.000 triliun asal salah satunya harus dibunuh. Yang mana? Yang siap gantikan saudaranya dengan 7.000 triliun. Oh, banyak itu. Ya, kalian berempat. Yang mana? Yang mana? Benny, kamu mau saudaramu dijual? Tidak. Rifani, siap kakakmu dijual? Mau saja. Ida, mau? Si Lia dijual? Dia sering buat susah kau. Jual saja. Lia, mau kakakmu dijual? Jual saja lah. Ya, untuk dapat boleh beli motor, beli mobil. Biar sudah daripada tidak ada gunanya. Mau ya? Puji Tuhan. Ada yang mau. Ya, nih berbicara tentang kamu berharga. Ya. Kamu berharga. Orang tuamu ya, yang besarkan kamu, ketika kamu dibeli 7.000 triliun, mereka pun tidak akan mau. Itu saudaramu. Saudaramu saja tidak mau. Kamu ditukarkan dengan 7.000 triliun. Ya. Mungkin ada yang mau. Tapi saya percaya setiap kita, mungkin yang berkata mau, ya, yang berkata mau, setiap kita tidak pernah akan mau. Walaupun kamu sudah punya masalah dengan saudaramu, wah saudara saya itu mati saja karena dia suka melakukan hal-hal yang begini terhadap saya. Ketika dibilang akan dipotong di depan kamu, kamu tidak akan mau. Walaupun kamu sudah benci dia, kamu sudah wah tidak akan mau. Tapi banyak juga ya saudara-saudara yang mau bunuh. Ya, itu saya tidak tahu. Tapi menurut pembelajaran yang saya dapatkan, ya tidak akan pernah tergantikan. Amin. Iya. Dan yang renungan kita kembali, tahu nggak manusia yang paling berharga yang Tuhan ciptakan? Tahu? Tahu ya? Manusia. Ya, pernah saya bertanya nih sama murid-murid saya. Sudah pernah sering saya bertanya. Kira-kira apa yang melebihi manusia yang Tuhan ciptakan? Ada nggak yang melebihi manusia? Tumbuh-tumbuhan melebihi manusia nggak? Tidak. Hewan melebihi manusia nggak? Tidak. Apa lagi? Malaikat yang diciptakan Tuhan melebihi manusia apa tidak? Langsung mulai ragu nih. Mulai ragu, saya juga ragu. Ya, dia mulai ragu ini. Ya, malaikat ketika dia diciptakan melebihi manusia enggak? Iya, dengar. Kamu melebihi malaikat. Kamu lebih berharga dari malaikat. Saya katakan begini, kenapa? Malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak tebus. Tetapi kalau kamu jatuh ke dalam dosa, Tuhan tebus. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kamu berharga. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang melebihi kamu. Setiap ciptaannya Tuhan, tidak ada yang melebihi kamu yang duduk diam di tempat ini.
Mereka berharga di hadapan Tuhan. Kalau kamu katakan mulai hari ini, wah saya patah semangat, saya kok begini, saya kok begitu, ingat baik-baik bahwa kamu lebih berharga dari malaikat. Yesus sendiri turun, Tuhan kita turun ke dalam dunia yang nantinya kita akan peringati beberapa minggu ke depan, beberapa bulan depan akan memperingati. Dia mau datang hanya untukmu, bukan untuk siapa-siapa, tapi datang untuk manusia, bukan datang untuk malaikat. Malaikat jatuh ke dalam dosa, ya biarkan. Tapi kenapa kamu yang jelek, yang kudisan, yang merasa ya kayaknya yang tertawa itu kayaknya di belakang saya yang kudisan. Nah ya, bercanda saja. Iya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan bahwa kita adalah manusia yang sangat berharga. Amin. Jadi jangan sampai kamu katakan bahwa kamu itu bukan pemenang. Ya. Kamu adalah pemenang. Tanamkan dalam diri. Ketika kamu ada masalah di sekolah, ketika kamu ada masalah di rumah, ketika kamu ada masalah dalam keluarga, ketika kamu ada di masalah dimanapun itu, di kantormu, di pekerjaanmu, katakan bahwa kamu adalah pemenang. Tuhan menciptakan saya untuk pemenang. Apalagi cuma masalah kecil ini, wah gampang saja. Yang penting bagaimana saya mengerti dengan caranya Tuhan untuk melewati masalah ini. Amin. Minta Tuhan untuk membimbing, untuk keluar dalam setiap masalah. Amin.